Halo, kedengaran nggak? Adik-adik, Kedengaran Ustaz. nggak suara saya itu Kedengaran. ada suara lain nggak? Halo? Kedengaran Ustaz. Iya, maksudnya ini ada dengar apa apa kedengarannya? Halo, kedengaran apa tadi? Yang dengar suara Ustadz aja Ustadz. Suara saya aja, nggak ada suara lain ya? Baik, 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 baik. Nggak ada yang suara. Hah? Oh, baik. Maksudnya ini ada saya bacakan gitu loh. Tapi nggak kedengaran ya, baik. Kalau nggak kedengaran, kita matikan dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Baik, hadis itu juga menunjukkan bahwa masjid pada waktu itu berlantai tanah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga orang yang berakhlak karimah, ya, mengetahui psikologi orang Badui sehingga apa namanya beliau diterima, nasihat beliau diterima. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan orang Badui ini dipanggil oleh Rasulullah, ya. Kemudian orang Badui itu dinasihatin oleh Rasulullah SAW bahwa masjid ini bukan untuk kencing, tapi masjid ini untuk sholat, untuk zikir, ya, untuk tilawatul Quran. Setelah itu orang Badui berdoa, Allahumma irhamna wa Muhammada wa la tarham ghairana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan engkau rahmati yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahasanya orang Badui itu langsung tunduk dan simpati kepada Rasulullah SAW dan tidak simpati kepada para sahabat yang yang mengusirnya tadi. Tapi itu bagian dakwah ya. Kalau ini kita fokus pada hadis, hadis fikihnya ya, bukan ke dakwahnya, tapi ada pelajaran seperti itu. Karena dengan dibentaknya itu, selain kencingnya kemana-mana, itu juga menyebabkan ya berbahaya itu bagi orang yang kencing karena langsung kencingnya terputus dia kaget ya. Ya, itu diantaranya. Baik, itu saya kira 12 pelajaran dari hadis ini kita anggap selesai. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis ke-20. Ini hadis ke-26, hadis ke-27. Hadis ke-27, ya, hadis ke-27. Nah, tentang 5 fitrah. 5 dari fitrah. 5 hal dari fitrah. Hadis ke-27.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW al fitratu khamsun. Al fitratu khamsun. Pelajaran dari hadis. Satu, fitrah itu apa? Kata fitrah. Al fitratu. Fitrah itu sesuatu yang difitrahkan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam diri manusia. Itu namanya fitrah. Yang telah Allah ciptakan dalam diri setiap manusia. Ya. Artinya hal yang setiap manusia pasti cenderung kepada fitrah itu. Jadi itu arti fitrah, kecenderungan hati. Jadi fatara itu menciptakan ya, fatara itu menciptakan. Di fitrah itu sesuatu yang diciptakan Allah. Fitrah itu kok huluk ya, kayak ciptaan tuh. Kulumulatin. Jadi fitrah secara bahasa itu sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitrah secara apa namanya istilah para ulama berbeda pendapat. Ya. Namanya ya jadi gini, asfitrah itu secara bahasa adalah ciptaan. Ya. Yaitu ciptaan yang berupa sifat di mana setiap orang pasti memilikinya. Ya. Kan diciptakan Allah dalam diri setiap manusia. Itu ya bisa dipahami ya. Fitrah itu artinya adalah ciptaan. Artinya, artinya secara bahasa adalah ciptaan. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli asni hatin masna wa thulatha wa ruba. Ya, itu dalam surat Fatir. Ayat berapa ya surat Fatir? Ayat 1, 2, 3. Itu apa namanya? Fitrah. Banyak sekali tentang Fataron Nasir. Salah satunya adalah kita lihat surat Fatir, surat ke-34. Maaf, 35. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ya. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Salah satunya kalau dicari dalam Al-Quran banyak banget ya. Tapi yang jelas ini dalam surat Fatir sebagaimana dalam firman Allah.
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan. Fatara ya fitratan. Jadi menciptakan suatu ciptaan. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai apa namanya? Segala puji bagi Allah pencipta. Ini ada pencipta, kita garis bawahi pencipta. Ya, fatir di sini fatir. Alhamdulillah fatir samawati wal ardi, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Ibn Abbas mengatakan fatir itu adalah pencipta yang tidak didahului orang lain. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahayati wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Fatir ayat 1 dan beberapa ayat yang lain. Secara bahasa ciptaan. Maksudnya adalah yang dimaksud di sini yang adapun yang dimaksud di sini adapun yang dimaksud ciptaan di sini ya, dalam maksudnya ciptaan ya ciptaan dalam makna fitrah kita ya di sini adalah apa namanya apa-apa yang Allah ciptakan pada diri manusia ya. Atau sifat yang ada pada setiap diri manusia. Sesuatu atau sifat yang ada pada setiap makhluk termasuk manusia. Oke, itu fitrah. Manusia itu suka kebersihan ya, suka yang enak, suka yang indah gitu ya. Contohnya ya, contohnya setiap manusia pasti yes, pasti mencintai kebersihan, makanan yang enak, pemandangan yang indah. Laki-laki mencintai wanita dan sebaliknya. Rasa sayang terhadap anak kecil dan lainnya. Kan seperti ini ya. Ada rasa
lapar ketika tidak makan. Baik, selesai. Kemudian, adapun fitrah secara umum ya adalah fitrah yang menunjukkan kecintaan orang untuk menerima agama Islam. Jadi gini, biar mudah ini kata fitrah secara bahasa adalah ciptaan. Kata fitrah A secara bahasa ciptaan sebagaimana dalam firman-Nya ya. Dan dimaksud di sini ada sifat. Yang dimaksud di sini adalah sifat. Adapun B, adapun fitrah secara istilah adalah adanya kecenderungan setiap manusia, adanya kecenderungan setiap manusia untuk menerima Islam sebagai agama. Adanya kecenderungan dalam diri setiap orang untuk menerima Islam sebagai agama dan Allah sebagai Tuhan. Atau kalau bahasa Indonesia fitrah ini ya, saya adalah adanya kecenderungan dalam diri setiap orang untuk menerima Islam sebagai agama dan Allah sebagai Tuhannya. Ini terdapat di dalam firman Allah. Sebagaimana gitu aja, sebagaimana di dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 30. Jangan lupa itu. Dalam surat Ar-Rum ayat ayat berapa? Ayat 30. Surat Rum surat yang ke-30 ayatnya ya juga ayat yang ke-30. Ini ya di apa nih ya? Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratan lati fataran nasa alaihi la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Din hanifa, fitrah Allah itu selalu menghadap ke agama Allah, ke agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadapkan wajahmu
dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah dari orang yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tuh kalau terjemahan Departemen Agama. Tidak ada ya, dalam ciptaan Allah itu sesuatu yang berubah. Ini anak-anak harus hafal ya ayat ini nggak boleh nggak hafal. Ayat ini nggak boleh nggak harus nggak boleh lupa. Ya. Ini termasuk ayat favorit yang mungkin nanti diwajibkan untuk dihafal dengan nomor surat dan nomor ayat. Fa'akim wajhaka, ya, fa'akim tegakkan wajahmu, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Fitrah lahillati yang merupakan fitrah manusia, ya cenderung kepada agama Islam. Dan ini juga, ya, ini namanya ini sebagaimana ini satu sebagaimana firman Allah, yang kedua juga sesuai dengan ya, juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya ini nanti kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassirani, ya, wa yumajjisani. Itu ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya sahih ya. Hmm. Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa setiap anak, kalau riwayat Imam Bukhari itu ma min mauludin illa yudha'anul fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani yumajjisanihi. Itu apa namanya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun di sana ada kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, itu juga hadis riwayat lain ya dari Abu Hurairah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Terjadi perbedaan lafadz. Hmm. Tapi yang lebih masyhur adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Makanya disebutkan sesuai dengan hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah yang benar ya, bukan suci, fitrah. Fitrah itu suci, memiliki kode fitrah, yaitu yang benar adalah kembali kepada berbuka. Ya, kalau namanya Idul Fitri, maka ayahnya, maka ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi Nasrani atau Majusi, Bukhari dan Muslim.
Oke, panjang nih masalah fitrah ya. Jam 9 lebih 10. Baik, ya. Ini makna fitron, baru pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama, makna fitrah. Makna fitrah. Ada dua, secara bahasa artinya ciptaan. Ya. Kemudian secara istilah, ya, adalah kecenderungan setiap orang untuk menerima Islam. Ini ada dua dalil, surat Ar-Rum 30 dan hadis Nabi Muhammad SAW, Bukhari Muslim, bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya dalam keadaan Islam. Ya, dilahirkan dalam keadaan Islam. Ini dalam keadaan fitrah, keadaan Islam gitu. Karena makanya kalau bayi lahir, walaupun dia bayi orang musyrik, ya itu masih dianggap bayi yang masuk surga insya Allah karena anak itu dalam keadaan kecil dia pasti cenderung sama Islam. Gitu ya. Oke. Jadi fitrah ini adalah kecenderungan kepada Islam. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran kedua. Termasuk fitrah di sini adalah khamsun minal fitrah, bukan satu-satunya ya. Khamsun minal fitrah berarti kebersihan ya. Khamsun minal fitrah maksudnya adalah bagian dari fitrah manusia. Hadis di atas menjelaskan 5 hal yang termasuk bagian dari fitrah. Oh ya, perlu saya terangkan tadi ya, sebelumnya, adapun fitr dalam hadis Idul Fitri, mohon maaf ini saya tambahkan dulu sini, adapun makna Idul Fitri adalah kembali untuk berbuka, tidak berpuasa. Oke, tidak berpuasa, bukan fitrah sebagaimana bagaimana yang diterangkan. Gini ya, bukan fitrah. Gini aja, bukan fitrah yang berarti Islam. Maaf, maaf. Bukan berarti fitrah. Fitri, bukan fitrah ya. Termasuk juga zakat fitri, bukan zakat fitrah. Zakat fitri, bukan zakat fitrah. Ya, sedang mana fitri adalah makan. Zakat karena dia boleh makan, bukan zakat karena fitrah ya.
Ya, diambil dari kata fitron, ya. Diambil dari kata fitri, ya, juga fitrah yang berarti makan itu aja disebutkan sini. Dan makna Idul Fitri ada kembali untuk berbuka, tidak berpuasa, ya. Bukan fitrah, termasuk juga zakat fitri, bukan zakat fitrah. Ya, jangan salah kaprah, ini salah kaprah di masyarakat, ya. Idul Fitri artinya kembali ke makan. Zakat fitri, zakat karena makan, bukan karena kembali ke fitrah. Fitrah, fitrah. Kembali fitrah kembali dari anak kecil, ya, kembali ke Islam itu maksudnya. Jadi Idul adalah kembali untuk berbuka, bukan bukan fitrah yang dimaksud di dalam hadis kita ini. Baik, bisa dipahami ya. Fitru itu makan. Karena fitru itu makan. Sedang fitrah itu ciptaan. Itu ya. Karena fitrah artinya makan, sedangkan fitrah artinya ciptaan. Jadi beda. Yang kedua, hadis di atas menjelaskan 5 hal yang termasuk bagian dari fitrah. Bukan fitri ya. Termasuk bagian dari fitrah. Ini bagian dari fitrah. Yaitu di mana setiap manusia pasti mencintai kebersihan yang tercakup dalam 5 hal. Yaitu khitan, ini panjang nanti ya, khitan, istihdad, kasus syarib, taklimul adafir, wa natful ibti. Khitan adalah, ini panjang nanti, khitan. Ya, khitan, oh ya, khitan sunat, mencukur rambut, kemaluan, me- mencukur mencukur kumis, sekanya cukur kumis, memotong kuku, dan mencabut luka, ya. Jadi kita bahas satu-satu ya.
Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, berarti pelajaran keberapa ini? Tentang khitan. Apa itu khitan? Nah, ini kalau panjang, khitan adalah memotong kulit ya pada zakar laki-laki yang menutupi kepalanya ya. Begitu juga yang memotong klitoris pada kemaluan perempuan. Ya, itu nggak perlu kita apa namanya pengertiannya, tapi ini hukumnya khitan, hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Dianjurkan untuk dan dianjurkan untuk dilakukan ketika berumur 10 tahun sekitar ya atau sekitarnya sebelum menginjak usia balik, dibolehkan dilakukan ketika masih kecil. Khitan gini ya, supaya teratur gini, khitan bagi laki-laki hukumnya wajib berbalik ya. Laki-laki hukumnya wajib bagi yang sudah balik. B, bagi wanita atau perempuan, bagi perempuan. Wanita ya, wanita atau perempuan. Wanita hukumnya sunnah atau tergantung kepada kondisi wanita yang bersangkutan. Bagaimana maksudnya hukum wanita bagi wanita hukum sunnah atau tergantung pada kondisi wanita yang bersangkutan? Maksudnya gini, eh, wanita itu hitam bagi wanita itu bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib, ya, bisa hukumnya makroh dan haram, tergantung kepada masalahnya apa. Tapi pada dasarnya itu sunnah. Bisa menjadi wajib jika wanita itu kalau nggak dihitan, itu dia akan melakukan maksiat. Karena khitan bagi wanita itu menurunkan libido bagi yang tinggi libidonya. Dan meningkatkan libido bagi yang kurang. Ya, makanya sunnah. Bisa wajib bagi yang jika tidak dihitan dia akan berzina.
dan menjadi sunnah ya untuk orang yang normal. Mungkin wajib untuk orang yang jika tidak dikhitan dia tidak punya nafsu kepada laki-laki. Itu cara singkat ya, karena ini pembahasannya panjang ya. Baik, yang berikutnya apa? Ini khitan. Berikutnya adalah mencukur rambut kemaluan. Ini mungkin tidak perlu diterangkan karena udah mafhum ya, bahwa mencukur rambut kemaluan itu disunahkan supaya tidak kotor ya, bukan tidak kotor supaya dia itu ya tidak. Jadi gini, nyukur rambut kemaluan baik laki-laki maupun perempuan itu adabnya itu ya tidak dicukur habis dan tidak juga dibiarkan panjang. Kalau dibiarkan panjang kan mengganggu. Kalau dicukur habis juga nggak bagus. Karena fungsi rambut itu kadang-kadang untuk menghambat kotoran-kotoran yang masuk ke apa kemaluan dan sebagainya. Ada fungsi rambut, maka tidak berlebihan. Termasuk khitan wanita itu juga motongnya jangan terlalu dalam dan juga jangan hanya diberi kunyit aja. Jadi pertengahan. Kasus syarif menggunting kas itu mengurangi kumis. Ya, kumis itu bisa dikurangi dan bisa dicukur habis ya. Tapi sebagian orang mengatakan tidak dicukur habis. Taklimun adzafir jelas ya ini semuanya adalah sesuatu yang baik, kebersihan. Natful ibti mencabut ketiak karena ketiak panjang juga nggak bagus dan bau maka dicabut. Ya, boleh dicukur, boleh dicabut. Kalau ini pembahasannya adalah dicabut. Bukhari dan Muslim ya. Dengan 5 kondisi ini maka akan eh, dengan melakukan 5 fitrah ini maka seorang muslim akan mendapatkan kebaikan di dunia berupa kebersihan dan penampilan penampilan yang indah dan rapi. Sedangkan di akhirat akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Oke, sampai di sini dulu ya. 2 hadis pada siang hari ini. Ya, hadis pertama adalah hadis nomor 25 tentang hadis Anas bin Malik tentang orang Baduy yang kencing di masjid. Yang kedua tentang 5 fitrah manusia. Silahkan kalau ingin bertanya. Ya, ada nggak yang bertanya? Kita lihat dulu obrolan. Terdengar Ustadz. Silakan ditanyakan di chat atau langsung.
Ada yang belum jelas? Ya, rekamannya ada insya Allah. Rekamannya ada insya Allah. Bagaimana rekaman, rekamannya ada. Tapi sebenarnya lebih praktis tulisan, kan rekaman itu mendengar itu lama, itu nggak bisa milih mana yang perlu didengar, mana yang perlu walaupun itu bagus ya, lebih lengkap ya. Tetapi kalau secara efisien, ya Anda membaca, makanya saya tulis kenapa, supaya lebih efisien. Dengar 1 jam, 1 jam setengah, belum tahu mana yang dipilih. Tapi kalau nulis dan membaca jauh lebih efisien ya. Jika dalam keadaan kita bisa membaca, dalam keadaan kita nggak bisa membaca di jalan, naik motor, naik mobil, sedang nyopir, itu mungkin dengar. Tapi kalau dalam keadaan normal, itu paling baik adalah membaca, lebih cepat, lebih mudah dihafal, bisa apa namanya, bisa dicoret-coret, bisa diringkas dan sebagainya ya. Itu ya. Jadi sengaja kita tulis supaya kita lebih lebih praktis ya di dalam bacanya, termasuk untuk saya sendiri juga kalau ditulis seperti ini akan ingat apa yang saya sampaikan. Tapi kalau cuma ceramah doang, cuma nyampaikan judul doang, ya itu akan lupa apa yang saya sampaikan. Nah, sayang banget kan ini sudah berapa halaman ya. Kita kalau ditulis kecil ya, itu sampai berapa 17 halaman. Ya. Mulai dari hadis pertama sampai hadis 27. Kalau ditulis agak besar, ya, itu bisa sampai ya 14 umpamanya. Itu sampai berapa ini? 17 halaman juga. Ya sekitar 24 halaman. Kalau di tulis yang agak besar yang kita sampaikan ini, itu bisa sampai, ya terakhir ini adalah sampai 39 halaman. Ya. Kalau ditulis besar, ya. Kalau ditulis kecil tadi sampai 20 halaman. Itu sudah 20 halaman. Ya, untuk dihafal, di apa namanya, dirapikan, diringkas, kemudian nanti diujikan. Ya. Dan insya Allah akan jadi buku ya. Dan akan terus sampai mudah-mudahan Umdatul Ahkam bisa selesai dan sudah ada sarah dan bukunya ya sesuai dengan pelajaran yang pernah kita sampaikan. Itu baru hadis ke 25. Ini channel masih banyak ya, ratusan hadis. Ya silahkan yang kepingin bertanya. Izin bertanya, selain perihal nyuci orang kafir dalam memotong kumis, apakah ada alasan lain mengapa memotong kumis menjadi salah satu dari 5 fitrah? Ya, ada tambahan tentunya kalau di sisi akidah ya. Ini kan kita bicara masalah fikih ya. Masalah fikih itu masalah hukum ya. Kalau masalah akidah tentunya memotong kumis itu menyelesaikan orang kafir ya, karena orang kafir itu suka memanjangkan kumis ya. Bukan berarti yang memanjangkan kumis itu kafir enggak, tapi kebiasaan orang kafir memanjangkan kumis kayak ya kalau kumis ada Pak Raden, Pak apa ya. Kalau orang Islam seandainya ada kumis itu pun cuma sedikit, itu enggak ada. Apa makna lain selain menyelesaikan orang kafir ya? Mana lain sudah kita sebutkan tadi bahwa 5 fitrah karena coba kalau kumis kita panjang
Saya pernah berkumis panjang itu di pesantren itu karena nggak ada apa namanya, nggak ada gunting karena kita nggak diberi gunting di salah satu yang menyebabkan kita nggak nyaman itu karena nggak kumisnya panjang. Udah kita terangkan di sini ya bahwa kumis yang panjang itu membuat tidak bersih, penampilannya tidak indah dan tidak rapi. Kalau ingin bukti yang laki-laki di sini, coba nggak usah potong kumis 2 bulan 3 bulan. Nah, yang kan kita lihat nanti di foto ya, kira-kira gimana? Orang akan kabur. Kenapa? Karena kumisnya panjang, jelek. Ya, orang akan lari, serem. Yang kedua, susah kalau makan itu nasinya akan eh, apa menempel di situ atau kumisnya akan masuk ke nasi. Ya, sedang di akhirat dia nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua manfaat dunia dan akhirat ya. Yang misalnya orang berkumisnya rapi, dipotong rapi atau dicukur itu akan kelihatan bersih, kelihatan ganteng dan enak dilihat, rapi serta enak kalau makan, minum dan seterusnya. Itu ya jawabannya ya. Jadi fitrah ini kebersihan, penampilan. Orang itu suka penampilan yang baik, yang nyaman. Ya, Ustadz, yang di nomor B0526 itu ketinggalan ya. Ini mesti aja ada yang ketinggalan. Cara sama temennya lah. Ada nomor nomor li- yang B nomor 5 hadis 26 ketinggalan dan nomor 4 hadis 27. Oh, ini hadis 27 dan melakukan 5 fitrah maka seorang muslim akan mendapatkan kebaikan di dunia berupa kebersihan dan penampilan yang indah dan rapi sedangkan di akhir akan mendapatkan pahala. Nomor 4. Tadi B nomor 26. B 27 ya, 26 B mana B? Orang yang sedang kencing tiba-tiba dibentak, ya, maka dia akan kaget atau lari dalam keadaan masih kencing sehingga justru air kencingnya menyebar ke seluruh sudut masjid. Dengan membiarkannya, maka air kencing hanya mengotori satu titik dari masjid. Ya, ini termasuk apa namanya fikih ya yang kita sebut tadi. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya adoma birtikabi akhafihima itu kan wajib dihafal itu oleh santri dan santriwati ya. Ada yang lain? Jazakumullah khairan katsira. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada yang lain maka kami cukupkan sekian. Semoga kajian kita ini walaupun sedikit ya pelan-pelan tapi diulangi ya kita alhamdulillah dapat ilmu yang baru yang tidak tidak belum tentu ada di buku-buku lain, belum tentu ada di sarah yang berbahasa Arab juga ya. Karena kadang-kadang ini menggabungkan antara beberapa sarah dan beberapa ilmu dari selain fikih tentunya ya. Tapi inilah yang sekilas bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Ya, terutama tadi saya beri penekanan pada apa ya, pada membersihkan air, membersihkan kencing. Kalau di tanah itu cukup dengan air yang banyak. Makanya kalau tanah itu ada kencing, udah ada hujan, udah bersih tanah itu. Ada kencing, udah ada hujan, udah bersih. Artinya air yang lebih banyak itu bisa membersihkan najis yang lebih sedikit. Idza balagal ma'u ini lam yahmilul khobat. Jika air itu sebanyak 2 kullah maka tidak membawa najis. Artinya najis itu kalah dengan air yang banyak. Ya, oleh karena itu, oleh karena itu
ketika mencuci tidak perlu kita bertanya, loh kan Ustaz, celana saya kena kencing kok direndam dan dibilas, ya kan masih najis. Maka kaidah ini bisa diterapkan bahwa dengan banyak yang kita membilas, ya, kemudian menggenangkan di ember, ya, itu bersih gitu. Tidak mesti di keran, hatta di keran pun kalau kita mengatakan bahwa najisnya akan nempel, nanti di keran najisnya kena tangan kita, kemudian kita eh, memegang celana itu. Kan nggak gitu caranya. Islam itu agama yang mudah, tidak ribet seperti itu. Makanya air najis yang sedikit itu hilang dengan air yang banyak. Maka cukup direndam, ya, dibilas 3 kali, ya, itu udah cukup untuk menghilangkan najis, apalagi ada sabunnya. Tidak perlu waswas sebagaimana yang dirasakan oleh manusia, ya. Jika ini air kencingnya bercampur dengan air sebelumnya menempel di ember, kemudian diberi air lagi akan nempel, itu nggak akan selesai. Dengan apapun juga, dengan mesin cuci, dengan nggak akan selesai kalau cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikirnya adalah air kencing, ya cara membersihkannya dengan disentor pakai air 1 ember selesai. Tidak perlu tanahnya kemudian diambil terus dibuang tanahnya. Itu berlebihan. Demikian para hadirin dan hadirat, mahasiswa dan mahasiswi yang kami hormati, dan bermanfaat. Lebih kurangnya, ya, eh, mohon maaf, ya, jika ada salah, ya itu datangnya dari setan dan dari saya. Jika benar, ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati semua.